Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat. Sesungguhnya segala puja, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita meminta pertolongan, meminta bantuan dari segala kebutuhan dan keluh kesah kehidupan kita. Kepada Allah kita meminta ampunan dari segala dosa-dosa kita, dan kepada Allah pula kita meminta perlindungan dari kejahatan amal-amal kita. Barang siapa seorang manusia yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa memberikan kepada dirinya petunjuk. Namun kita seorang manusia telah Allah memberikan petunjuk jalan Allah, maka tidak ada seorang manusia pun bukan bumi ini yang bisa menyesatkan kepada dirinya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Tak lupa wasiat pada kita semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT sebagai manifestasi untuk meraih kebahagiaan di dunia dan lebih kebahagiaan di akhirat. Kata lupa pula, salam semoga Allah dilimpahkan kepada derajat kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Alhamdulillah, masih dalam suasana bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah yang merupakan bulan terakhir dalam penanggalan tahun Hijriah. Bulan depan kita mulai masuk ke tahun baru dengan diawali bulan Muharram di 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita banyak umur sehingga kita bisa menikmati tahun depan dengan lebih baik lagi dan penuh keberkahan lagi. Hadirin Allah, saya ingin mengingatkan bahwasanya bulan Dzulhijjah merupakan satu di antara 4 bulan haram atau bulan mulia. Kita tahu bahwa Allah menciptakan 12 bulan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 syahran, ada 12 bulan. Dari mulai bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Fi kitabillah, demikianlah Allah tetapkan. Kapan Allah menetapkan penamaan 12 bulan tersebut? Yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu penetapan nama 12 bulan ini seiring dengan diciptakannya langit dan bumi, seiring dengan diciptakannya alam semesta. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mewakili penciptaan alam semesta, Allah hari itu pula membuat nama-nama bulan yang 12 tadi. Rahimahullah, di antara 12 bulan itu Allah pisahkan ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Minha arba'atul hurum. Dan Rasulullah menjelaskan, ya, az-zamanu qad istadara hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh.
Zaman terus berubah, terus berputar sebagaimana ciptaannya langit dan bumi. Kata Nabi, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun dalam hitungan zaman itu 12 syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang namanya bulan haram. Haram di sini bimakna adalah al-kiram atau mulia. Kenapa? Karena haram ada 2 arti. Arti yang pertama adalah perbuatan, makanan, minuman yang tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena bisa mendatangkan dosa. Sedangkan haram yang kedua artinya adalah mulia, al-kiram, karomah, ya. Bulan mulia, bulan suci. Makanya ada Masjidil Haram, ada baju ihram, ada muhrim, ada tanah haram. Artinya tanah yang mulia, tanah yang suci, masjid mulia, masjid yang suci. Yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat ini dan ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwa yang dimaksud dengan arba'atul hurum, 4 bulan haram adalah 4 bulan suci, 4 bulan mulia. Apa saja? Kata Nabi, salatun muwaliyatun, 3 bulan dari 4 bulan haram itu berturutan. Salatun muwaliyatun, berurutan. Apa? Pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, ya. Salah satu muwaliyatun, 3 berurutan. Dzulqa'dah, orang sini bilang bulan Habib karena kejepit di antara 2 hari raya, ya. Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Dzulhijjah, bulan sekarang, atau bulan agung, ya. Kemudian Muharram, kita sering menyebut bulan surah atau bulan surah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Rajabun Mutar, bulan Rajab. Rajabnya namanya Rajab Mutar, yaitu baina Jumad wa Sya'ban, yaitu yang letaknya di antara bulan Jumadil akhir maksudnya, dan Sya'ban. Jadi ada 3 bulan yang berurutan, 1 terpisah. Dari Dinul Qayyim, kata Allah, adanya 4 bulan haram ini adalah merupakan syiar, merupakan ciri khusus kekhasan agama yang lurus. Dinul Qayyim. Qayyim asal kata dari kata koma. Koma itu artinya berdiri, tegak. Yang dimaksudkan adalah lurusnya bukan ke depan, tapi lurus ke atas. 1 titik dengan titik yang di atas. Makhluk dengan al-khaliq. Itu 1 garis, namanya Qayyim. Hanya Islam yang memiliki syiar, memiliki ciri khusus, memiliki khasan yang namanya bulan-bulan haram. Karena banyak sekali fadilahnya di bulan ini. Rahmatullah, apa saja yang bisa berbuat di bulan ini? Salah satu yang menjadi yang harus digarisbawahi oleh kita, seperti Allah firmankan, Allah perintahkan dalam surat yang sama, di ayat sama bulan, fala tadhimu fihinna anfusakum. Di bulan ini janganlah kalian berbuat kezaliman. Kezaliman adalah sebuah perbuatan, satu perbuatan di mana perbuatan ini akan merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Salah satunya adalah peperangan, permusuhan, pertikaian, pembunuhan, pasti, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya yang notabene akan merugikan kita dan merugikan orang lain. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepada Muhammad, bagaimana kalau berperang di bulan haram? Qul, katakanlah oleh Muhammad, qitalun fihi kabir. Barang siapa orang berani berperang di bulan haram, kabir, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Makanya saat itu orang-orang Arab, bangsa Arab sangat tahu dengan adanya larangan-larangan ini. Ketika mereka berperang di bulan-bulan lain, kemudian masuklah bulan haram, mereka langsung stop gencatan senjata. Kenapa? Takut sekali
akan mendapatkan satu dosa besar dari Allah Taala. Dan rahimahullah, bulan Dzulhijjah satu di antara 4 bulan haram ini, satu di antara 4 bulan mulia ini. Menurut Abu Ya'la, beliau menegaskan bahwasanya di bulan ini ada beberapa hal yang menjadi catatan kenapa Allah memasukkan bulan Dzulhijjah menjadi bulan haram. Yang pertama, di bulan Dzulhijjah Allah sangat menyukai terhadap amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya, khususnya pada 10 hari pertama. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwa keutamaan amal soleh yang dilakukan oleh umatnya di bulan ini melebihi fadilah, melebihi keutamaan jihad fisabilillah. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Alasan yang kedua, bahwa di bulan Dzulhijjah terkumpulnya amalan-amalan utama. Apa saja? Yang pertama, saum. Yang kedua, sholat. Yang dimaksudnya adalah sholat Idul Adha. Yang ketiga, kurban. Yang keempat, ibadah haji. Dan ini tidak dimiliki oleh bulan yang lainnya kecuali bulan Dzulhijjah. Alasan yang ketiga, di bulan Dzulhijjah ada hari-hari khusus yang memiliki nama khusus pula. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Mengambil dari satu kata yang artinya adalah hari perenungan yang sangat dalam. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika 3 kali berturut-turut beliau memimpikan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan tanggal 8 itulah kemudian beliau memikirkan sangat dalam dan memutuskan itu bukanlah satu mimpi yang biasa, tapi sebuah wahyu dari Allah. Orang-orang yang tidak berhaji disunahkan untuk berpuasa pada hari ini, tanggal 8 Saum Tarwiyah. Hadiahnya apa? Dalam satu hadis Nabi mengatakan, bagi orang-orang yang saum tanggal 8 Tarwiyah, Allah akan hapuskan dosanya setahun ke belakang, setahun yang lalu. Hadiah kedua, tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumul Arafah, hari Arafah, di mana saudara kita, tetangga kita yang sedang berhaji, mereka melaksanakan ibadah puncak, wukuf di padang Arafah. Dan orang-orang yang tidak berhaji sama disunahkan untuk bersaum pada hari Arafah ini. Hadiahnya adalah dihapuskannya dosa setahun ke belakang dan yang akan datang. Hari yang ketiga adalah Yaumun Nahar atau hari penyembelihan, tanggal 10 ditambah dengan Yaumut Tasyrik, hari Tasyrik 11, 12, dan 13. Dan ibadah yang paling Allah cintai di hari-hari ini adalah penyembelihan hewan kurban, menumpahkan darah kurban, kambing, domba, sapi, kerbau, unta, sesuai dengan kemampuan kita. Dan bagaimana Rasulullah memberikan satu statement, pernyataan, man kana sa'atun, barang siapa yang sudah saatnya, sudah mampu secara fisik, secara materi, finansial, lam yumah, kemudian dia tidak berkurban, wala taqrabna shalah, maka jangan sekali-kali mereka mendekati tempat sholat kami. Dilarang sholat, dilarang datang ke masjid. Begitu bahasa kasarnya. Kalau orang yang mampu tapi tidak mau berkurban, keutamaannya luar biasa. Dan bukanlah besarnya hewan kurban, bukanlah mahalnya hewan kurban yang akan sampai kepada Allah. La yanalallaha dumuha wa la dimauha. Tidak akan sampai kepada Allah daging
dan juga darahnya dari apa yang kamu korbankan. Akan tetapi ketakwaan kepada Allah yang akan sampai kepadanya, keikhlasan yang akan sampai kepadanya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sebagai bentuk evaluasi untuk kita di bulan ini, tahun ini yang belum memiliki kemampuan untuk kurban tahun ini. Semoga Allah di tahun depan berikan kemampuan, dan kita niatkan dari tahun sekarang agar tahun depan bisa berkurban. Kalau semuanya berkorban, maka akan banyak yang diberikan manfaat, dan kesejahteraan itu akan lebih terlihat, syiarnya akan lebih terlihat. Dan kita tahu di informasi satu tubuh yang ada di Batur sana di Banjarnegara, 73 sapi dan 150 ekor lebih domba mereka kurbankan dalam satu tubuh, Pak. Dan kakak saya ada di sana. Saya tahu banget bagaimana perkembangan kakak di sana. Masjid itu per RT ada. Jadi satu syiar luar biasa bagi mereka. Ini jadi satu inspirasi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhana syaitanullah wa ta'atihi la'ala turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. حتى مشاكل حمدا النعيم حتى يغفي نعمه ويكون مسيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وبسلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا عزيز غفار يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dzil-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la taqrabu as-salata wa lakum.